Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan di dunia ini, umur, rezeki, dan jodoh ini adalah rahasia dari ilahi, takdir dari ilahi. Likulli ummah ajal, fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Likulli ummah ajal, semua manusia, umat manusia akan mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah takdirnya tidak bisa diundur satu detik saja, 1 menit saja, tidak bisa diajukan atau diundur. Ayat yang lain, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat, ayat ini menjadi penguat kami, menjadi satu kekuatan bagi kami untuk bangkit ketika itu. Ayat ini mengingatkan kembali pada almarhumah putri kami, Najwa Ni'mal Maula Mursyid, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 3 tahun lalu, usia 12 tahun. Mohon maaf kami membuat video ini menjadi curahan hati kami, karena di hari-hari ini, minggu-minggu ini, secara tidak sengaja kenangan itu muncul di media sosial kami, utamanya di Facebook. Foto-foto kenangan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di minggu-minggu ini keluar. Maka ini kami buat menjadi curahan hati seorang ayah, seorang bapak yang merasa kangen kepada putrinya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa kami membuat video ini untuk menghibah, mohon belas kasihan, ataupun menyombongkan diri, tidak. Tapi ini sebagai motivasi kami, penguat kami, menjadi perasaan kami, mengeluarkan perasaan kami. Kami sudah ikhlas semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ini juga bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat yang senasib ditakdirkan oleh Allah putrinya atau putranya dipanggil oleh Allah atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling menguatkan, kita saling memotivasi dan memberikan dorongan. Sahabat, putri kami almarhumah Najwa Ni'mal Maula ini lahir pada tanggal 2 Januari 2005 dan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 12 tahun pada tanggal 14 Mei 2017 tahun kemarin. Menjadi putri pertama bagi kami, cucu pertama kami, cucu bagi Simbah di Wonogiri ini, putri cucu yang pertama juga ketika itu. Sahabat, manusia ini bisa hanya ikhtiar, usaha. Kita senang ketika itu sekitar 10 bulan setelah pernikahan kami dikaruniai seorang anak putri yang imut, yang cantik ketika itu, dengan bobot 3 kilonan. Nah, walaupun dengan susah payah ketika itu, pagi hari tanggal 2 Januari 2005 melakukan persalinan di rumah, bersalin dan sampai proses kiret juga ketika itu. Kami senang karena oleh Allah seorang putri dan bersyukur kepada Allah. Selang beberapa tahun kami membesarkan, betul-betul menjadi penghibur bagi kami, karena putri pertama kami menjadi motivasi, menjadi sumber kekuatan bagi kami sekeluarga ketika itu. Namun semuanya atas takdir dari Allah, yang putri kami ini sungguhnya dari kecil tidak ada keluhan, tidak ada penyakit yang sangat berat ketika itu, cuma memang ada kendala amandel. Tapi ketika 2016 semuanya atas takdir dari
Allah Subhanahu wa taala. 16 akhir kami menjadi panitia Festival Anak Soleh Provinsi Jawa Tengah ketika itu di Ndonudan. Putri kami ajak ketika itu. Kita ketahui ada benjolan di leher. Kita proses secara medis mulai dari dokter keluarga, mulai dari proses biopsi, dan akhirnya diketahui mengidap satu tumor ganas di leher, angiosarkoma. Ketika itu kami tidak paham itu, tapi walaupun dokter di PKU Solo ketika itu sudah memvonis, bahkan sudah memanggil kami secara personal, Mas, ini selama kami sejarah menjadi dokter spesialis ketika itu bilang kepada kami belum pernah bisa menyembuhkan, tapi semuanya tetap berdoa kepada Allah. Hampir pada waktu itu kami pingsan mendengar kabar dari dokter tersebut. Pak petir di siang hari menyambar, tapi kami tetap optimis punya Allah Subhanahu wa taala. Kami tetap ikhtiar, baik itu secara zahiriyah batiniyah, secara medis, alternatif, non medis, kita sowan kemana-mana untuk mencari doa untuk penyembuhan putri pertama kami ketika itu. Tapi Allah berkehendak lain. Putri kami yang saat itu kelas 6 mau melaksanakan ujian sekolahan, dan alhamdulillah sudah mampu menghafalkan sekitar 2 juz Al-Quran, karena kami berharap cita-citanya meneruskan ke pondok pesantren dan menjadi hafizah. Kami teringat kembali banyak memori yang muncul di minggu-minggu ini di Facebook, di beranda kami muncul lagi, maka kita buat video ini. Ini menjadi pesan bagi kami dan keluarga kami semuanya, dan yang senasib dengan kami. Mari semuanya atas takdir dari Allah. 2017 awal kami menjalani satu pengobatan ketika itu. Kita sampai di rumah sakit harus kemoterapi, berangkat sore pulang pagi untuk menjalani kemoterapi. Ada satu hal yang sangat kami banggakan dengan almarhumah putri kami ketika itu. Dalam proses pengobatan tidak pernah mengeluh ketika sakit, sampai ajal menjemputnya tidak pernah merasa sakit dan mengeluh secara besar-besaran, menangis dan lain sebagainya. Biasa sebagai anak ketika itu, ada keinginan-keinginan. Bahkan tadi kami lihat ada satu tulisan yang kami temukan di almarinya ketika itu, punya cita-cita untuk dibuatkan perpustakaan mini, dan alhamdulillah kita buatkan. Ini tulisan-tulisan yang luar biasa. Ketika kami baca kami jadi nangis. Ada biodatanya, ada keinginan ketika sakit itu, 6 bulan sakit itu, ingin sembuh total sebelum puasa. Ya Allah, aku ingin kalau puasa bisa sehari penuh. Ya Allah, aku ingin pergi sekolah dan bertemu dengan teman-temanku lagi. Ya Allah, aku ingin mendirikan rumah perpustakaan, toko gelang, tempat penyumbangan baju bekas. Ya Allah, aku ingin bertemu Dek Kinara, ini keponakan, karena aku belum pernah bertemu Dek Kinara. Dan aku ingin bertemu dengan, ya Allah, aku ingin mempunyai sahabat yang paling baik di sekolah maupun di rumah. Aku ingin menjadi guru yang pintar, solehah, bisa mengajari murid-murid. Ya Allah, aku ingin keliling kota yang terakhir dunia, bahasanya gitu. Ya Allah, aku ingin bahagiakan orang tua, dia menjadi terenyuh pada kami, bahagiakan mereka. Dan aku ingin cepat-cepat sembuh agar ayah tidak mengeluarkan biaya untuk berobat, dan tenaga ayah untuk mengantarku ke alternatif dari rumah sakit. Ini ditulis menjelang ajalnya, mungkin kurang berapa, dan kondisi sudah bed rest. Dan mama yang setiap hari menggantikan aku popok, menyibiniku, menyuapiku, membelikan apa yang aku ingin. Terima kasih ayah, terima kasih mama, I love you. Semoga semua tercapai dan dikabulkan oleh Allah. Bahkan almarhumah pernah membuat satu puisi yang hari ini kami beranikan untuk membacakan. Ketika kami pengen ngambil buku ini, kami merasa tidak tega. Ayah, ibu, kalian adalah semangat dalam hidupku, penerang dalam gelapku,
petunjuk dalam sesatku. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan posisi kalian. Meskipun itu adalah kekasihku, anak bisa bilang sini, untuk sahabatnya kaulah yang menaruh bintang dalam mata, hati, dan genggamanku. Termasuk untuk gurunya kata-kata mutiara, ya Allah, ya Rabbi, inilah tulisan. Dan di sela-sela ketika sakit ini buku-buku yang dibaca. Dan banyak ratusan kami simpan dan sebagian kami hibahkan. Buku-buku penulis cilik punya karya, KKPK juga, banyak sekali buku-buku yang dibaca. Dan ketika itu membuat gelang tulisan-tulisan, membuat gelang untuk hiburan ketika sakit. Sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati Allah, kami buat video ini memang semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bilang memotivasi kepada kami sabar dan sabar. Memang mudah diucapkan kata sabar, dan kami sendiri sering, saya selalu ketua IPHI hampir kecamatan, ketika ada orang meninggal kami yang berikan tausiah, melepaskan jenayah teman-teman kami IPHI dan keluarganya. Kami sering menyampaikan ayat-ayat jadi motivasi untuk keluarganya. Tapi ternyata ketika kami menerima musibah begitu berat, sangat luar biasa beratnya, maka hanya ayat-ayat dari Allah, kekuatan dari saudara, teman-teman semuanya yang motivasi untuk selalu kuat, mendekatkan diri kepada Allah. Satu sepuh kami bilang, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini sering sampaikan kepada kami bahwa anak semuanya titipan dari Allah, diminta oleh Allah untuk kembali. Anak Najwa ini pulang ke rahmatullah ketika itu pada Minggu Wage. Dilalah lahirnya juga Minggu Wage. Kami di majelis, di rintisan pesantren yang kami buat juga pas Minggu Wage, pengajian jam'iyahnya yang besar itu. Panggillah Allah pada masa dini hari dengan tenang, dengan assalamualaikum terus tidur. Kami tidak menyangka itu waktu terakhir anak Najwa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengikhlaskan kepergian anak Najwa di sisinya, dan bagi rasa kangen kami, biasanya kami ziarah ke makamnya, mendoakan, melepas kangen, dan menjadi motivasi dari teman-teman kami bahwa anak Najwa ini kembali kepada Allah dalam kondisi yang belum balik, belum dan kami meyakini motivasi bahwa orang yang kembali kepada Allah masih anak-anak, belum balik, dia akan menjemput orang tuanya, akan menolong orang tuanya, menjemput orang tuanya di depan pintu surganya, bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini sahabat Miftahul Hasan sebagai luapan rasa kangen kami dan putri kami yang di minggu-minggu ini kenangan-kenangan itu muncul, kami ceritakan sebagai satu motivasi kepada kami. Dan mungkin ada sahabat yang senasib dengan kami, sabar, tawakal pada Allah. Kita yakin bahwa di balik itu semuanya Allah akan turunkan hikmah kepada kita semuanya. Dan insya Allah nanti kita sambung untuk pembicaraan ataupun cerita berikutnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami doakan dan memohon doa An-Najwa ni'mal maula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, menerangi dan meluaskan kuburmu, menempatkan tempat terbaik di sisinya ya Allah. Keluarga yang di dunia ini selalu diberikan kesabaran, ketawakalan, dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.